البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih pada muqaddimah yang ketiga, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala jelaskan kepada kita tentang hakikat millatu Ibrahim. Yang beliau katakan dalam matan bagaimana? Indah ya Rifki. Nah, bahwasanya hakikat millah Ibrahim an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan kemarin kita juga telah membaca tentang pentingnya keikhlasan. Di antara asar yang kemarin kita ambil apa? Hendak ya Umar. Qala Thawri rahimahullah, ma'alaktu syai'an ashadda alayya min niyati innaha tataqallabu alayya. Baik, asal yang lain apa? Hendak ya Arif. Asar Sahal bin Abdullah. Asar mana? Laisa 'ala an-nafsi syai'un ashaqqu min al-ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib. Naam. Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala. Ini sebab akhwani fillah kenapa kok ikhlas itu berat. Beliau terangkan di sini dikarenakan pada keikhlasan laisa laha fihi nasib. Karena jiwa hawa nafsu tidak punya bagian kalau seorang mau ikhlas. Sebab apa? Sebab dia harus memurnikan apa yang dia lakukan tersebut yang berupa peribadatan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha. Nah, kemarin kita berhenti di sini berhubungan dengan 7 langkah atau 7 perkara yang hendaknya ada pada seseorang ketika datang kepadanya perintah. Apa saja itu? Aba Abdul Razak? Yang pertama mengilmuinya. Yang kedua mahabbah, harus mencintainya. Yang ketiga azam 'alal fi'l, bertekad untuk melakukannya. Keempat mengamalkannya. Kelima
harus ikhlas dan benar sesuai dengan sunnah. Yang keenam, berhati-hati dari segala sesuatu yang bisa membatalkan amalan tersebut. Kemudian yang ketujuh, ahsanta, terus kokoh di atas tauhid, kokoh di atas kebenaran, diiringi rasa takut dari su'ul khatimah. Baik. Nah, ini 7 hal yang hendaknya kita terapkan pada semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, demikian pada semua perintah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Nah, kapan saja seorang mewujudkan ke-7 perkara itu biidznillah azza wa jalla, dia akan menjadi golongan yang beruntung. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keseluruhan manusia untuk ikhlas. Untuk ikhlas. Sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, di antaranya perintah yang sifatnya umum. Indaka Aba Zaid, perintah yang sifatnya umum untuk ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala amalannya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan manusia juga untuk itu. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di sini perhatikan liya'buduni. Nun harokatnya apa? Indak ya Mujahid. Harokatnya kasrah. Padahal kalau itu fi'il mudhari' yang bergabung dengan wawu jamaah, tentunya nunnya diharokati apa? Fathah ya. Abada ya'buduna. Naam, yadribuna, ya'kuluna. Nunnya harokatnya fathah. Baik. Yang dikenal dalam i'rab nun apa namanya? Nun ini. Nun apa pada ya'buduna, yadribuna, yashrabuna? Ketika kita mengi'rab fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Nun apa namanya? Naam, nun alamat i'rab pada ya'buduna. Tadi sudah saya beri isyarat. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Apa? Wa alamatuhu apa? Thubutun nun, ya tidak? Baik. Alamahnya thubutun nun, berarti nun pada ya'buduna yang diharokat dengan fathah adalah apa? Alamat i'rab. Nah, sekarang kok nunnya dikasrah? Nah, ini tanda tanya. Nah, kok menjadi ya'buduni di sini, padahal mana ada fi'il dikasrah? Kasrah itu alamatnya isim. Kok di sini ada fi'il dikasrah? Berarti akhwani fillah, kasrahnya di sini
ada sesuatu setelahnya. Nah, baik. Karena tidak mungkin seperti ini sebagai akhir dari kata tersebut. Nah, akhirnya apa? Akhir dari kalimat ini harusnya ada ya-nya. Liya'buduni. Liya'buduni. Di situ ada ya mutakallim. Sehingga nun pada liya'buduni ini bukan nun alamat i'rab lagi. Tapi apa? Nun wiqayah. Nun wiqayah. Pada ya'buduni nunnya nun wiqayah. Tapi kalau ya'buduna nunnya nun apa? Nun alamat i'rab. Baik. Kenapa kok ya dihilangkan? Baik, ya dihilangkan ikhwanifillah takhfifan, untuk meringankan. Nah, untuk meringankan. Kenapa? Karena sudah diketahui dengan adanya harokat nun kasrah di sini, liya'buduni. Nah, berarti seseorang tidak akan bingung. Siapa saja yang paham bahasa Arab maka akan paham bahwasanya di sana ada nun yang mahdhuf, ada ya yang mahdhuf. Berarti makna ayat ikhwanifillah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Nah, agar beribadah kepadaku saja. Nah, bukan kepada yang lain. Karena penafian yang diiringi setelahnya illa, yaitu istitsna, setelah tidak kemudian ada kecuali. Ini dalam ilmu balaghah, ya kawan. Nah, itu merupakan apa? Aqwa siyaghil hasr, sekuat-kuatnya konteks untuk pembatasan. Jadi betul-betul dibatasi ibadah, dibatasi apa? Tujuan kita diciptakan, hikmah kita diciptakan ya semata-mata untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Oleh karena itulah, pahami ayat ini yang senantiasa terngiang di telinga-telinga kita dan terdengar dalam banyak muhadarah, dalam banyak khutbah. Tapi terkadang kita lalai. Seakan-akan kita diciptakan untuk perkara lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegaskan, zat yang telah menciptakan kita semua, bahwasanya Dia tidaklah menciptakan kita kecuali agar kita hanya beribadah pada Allah saja. Dan makna ya'budun, yuwahhidun. Makna ya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku, maknanya agar mereka mentauhidkanku. Kenapa? Karena ibadah tidak dikatakan ibadah kalau tidak dibangun di atas tauhid. Nah, tidak dikatakan ibadah yang hak, ibadah yang benar kalau tidak dibangun di atas tauhid. Kenapa? Karena kalau tercampuri padanya syirik, bukan ibadah lagi, namanya apa? Syirik, ya tidak. Jadinya maksiat. Sebesar-besar maksiat, yaitu kesyirikan. Dan lam pada liya'buduni ini dinamakan ikhwanifillah sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dengan lamul hikmah. Yang pada pembahasan yang lain sama fungsinya dengan lamul ta'lil. Jadi lamul ta'lil, lamul hikmah ini sama. Cuman kalau hubungannya dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, maka sebagai bentuk adab kita dalam menyebutnya dengan sebutan lamul hikmah, yaitu lam yang menunjukkan hikmah kenapa kita diciptakan. Karena lam yang seperti ini kalau kita perhatikan punya dua kemungkinan. Bisa berupa lamul ta'lil atau lamul hikmah tadi, dan yang kedua lamul aqibah.
Lam yang menunjukkan akibat dari suatu perbuatan. Baik. Lalu bedanya apa? Bedanya sangat jelas dari sisi apa? Sisi makna, ya Pak. Kalau lamul hikmah, maka akan kita lihat di sana ada hamba-hamba yang mewujudkan hal tersebut, dan di sisi yang lain ada yang tidak. Sehingga ada yang memang mewujudkan tauhid, mewujudkan ibadah, dan di sana ada yang apa? Yang berbuat syirik. Ada yang taat, ada yang bermaksiat. Nah, karena apa? Lamul hikmah di sini untuk menjelaskan tentang apa? Tentang iradah syar'iyyah Allah Subhanahu wa taala. Iradah syar'iyyah yang terkadang terwujud, terkadang tidak. Berbeda dengan lamul aqibah, Pak. Kalau lamul aqibah untuk menjelaskan tentang akibat kauniyah dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang hubungannya dengan iradah apa? Kauniyah. Sehingga mesti terjadi. Jadi kalau lamul hikmah kadang terwujud, kadang tidak. Tapi itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lamul akibah mesti terwujud, tapi tidak ada hubungannya dengan mahabbah. Terkadang perkara itu dicintai, terkadang tidak. Paham? Ini bedanya lamul hikmah dan lamul akibah. Contoh untuk lamul akibah, kawan, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum." Karena sama-sama sekarang, sama-sama berhubungan dengan penciptaan. Kalau antum keliru dalam menentukan ini lam apa, maknanya akan berubah. Allah katakan, "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk." Mereka akan senantiasa berselisih. Terus-menerus berselisih. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kemudian apa? Walidzalika khalaqahum. Walidzalika khalaqahum. Di sini lam apa? Bukan kita katakan lamul hikmah. Hikmah mereka diciptakan untuk berselisih. Benar atau salah? Salah. Tidak dikatakan hikmah kita diciptakan untuk berselisih. Oleh karena itulah pada walidzalika khalaqahum, lam di sini dinamakan dengan lamul aqibah. Nah, untuk menjelaskan apa? Menjelaskan akibat. Menjelaskan perkara yang mereka apa? Mereka wujudkan. Baik. Walidzalika khalaqahum, yaitu maksudnya, nah, memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam penciptaannya itu ada kaum yang berselisih dan ada kaum yang apa? Yang diciptakan untuk mendapatkan rahmat. Lidzalika, kembali ke yang depan, ikhwan. Yaitu senantiasa mereka berselisih kecuali yang Allah rahmati. Walidzalika khalaqahum. Naam. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan mereka, ada yang menjadi ahlul ikhtilaf, orangnya berselisih terus. Ada yang menjadi apa? Ahlur rahmah. Mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beda kedua lam yang berhubungan dengan permasalahan kita.
Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala maknakan yuwahidun dengan maknakan ya'budun dengan yuwahidun. Dan ini ikhwani fillah adalah penafsiran yang dipilih oleh para imam terdahulu, dan di antara yang sangat tegas adalah Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan atau menafsirkan fa ana awwalul abidin ay awwalul muwahhidin. Nah, aku adalah orang yang pertama kali beribadah pada Allah, maksudnya awwalul muwahhidin, yaitu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Sebab man wahhadallah faqad abadah, siapa saja yang telah mentauhidkan Allah maka sungguh dia telah beribadah kepadanya. Dan penafsiran inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ditegaskan oleh Ibnu Qasim dalam hasyiah beliau atas kitab Tauhid. Ini juga bagus sebagai faedah. Qala rahimahullahu taala, kullama waradatil ibadatu fil Qur'an fa ma'naha tauhidullah bi jami'i anwa'il ibadah. Kapan saja datang kalimat ibadah di dalam Al-Quran, maka maknanya adalah tauhidullah dengan seluruh jenis-jenis peribadatan. Jadi dari sini kita ketahui ya kawan, kapan saja kita dapati lafaz ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, yang kita semua didorong untuk melakukannya, maka yang dimaksud adalah apa? Mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena tidak bermanfaat ibadah tanpa tauhid. Nah, dan inilah perkara yang paling besar yang Allah perintahkan, sebagaimana perkataan beliau selanjutnya dalam matan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau katakan wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan sebesar-besar perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan. Ini hakikat tauhid yang semua para rasul ikhwani fillah bersatu dalam usaha untuk mewujudkannya. Ifradullah bil ibadah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dan makna tauhid yang dibawakan oleh Syekh dalam matan ini, beliau fokus pada salah satu jenis dari jenis-jenis tauhid. Karena beliau memaknakan tauhid dengan tauhid yang paling pokok, yang menjadi apa? Inti dakwah para rasul, yaitu tauhidul ibadah, atau dikenal juga dengan tauhidul uluhiyah. Kenapa? Beliau hanya menyebutkan dalam makna tauhid salah satu jenis dari tauhid ini dikarenakan itulah yang menjadi apa? Menjadi inti dakwah para rasul, dan karena itulah perkara yang orang-orang kufar ikhwan fillah memancang permusuhannya dengan kaum muslimin. Adapun dua jenis tauhid yang lain, nah seperti apa?
tauhidur rububiyah, ini tidak terjadi permusuhan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar karenanya. Bahkan orang-orang kufar Quraisy dulu mereka pun mengakui tauhidur rububiyah. Ketika ditanya tentang siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur jagat raya, siapa yang menetapkan kematian dan kehidupan, mereka semuanya mengakui bahwasanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, tapi untuk menegakkan tauhid yang disebutkan di sini, yaitu ifradullah bil ibadah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kemudian alasan yang kedua, ikhwan. Ini alasan yang pertama. Kenapa Syekh memberikan pengertian tauhid dengan ifradullah bil ibadah? Nah, yang pertama apa? Dikarenakan tauhid jenis itulah yang para rasul diutus untuk mewujudkannya. Sedangkan tauhid rububiyah itu orang-orang kufar sudah meyakininya. Tauhid rububiyah. Nah, adapun tauhid rububiyah, maka orang-orang kufar sudah meyakininya. Kemudian alasan yang kedua, dikarenakan tauhidul uluhiyah apabila disebutkan secara mutlak, ikhwan, maka mencakup semua jenis tauhid. Nah, anna tauhidul uluhiyah idza utliqa syamala tauhid kullah. Tauhidul uluhiyah kalau disebutkan maka mencakup semua jenis tauhid. Kenapa, ikhwan? Dikarenakan tauhidul uluhiyah merupakan bentuk perwujudan dari apa? Syahadatain. Ketika dia mempersaksikan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat, satu-satunya zat yang berhak diibadahi, satu-satunya zat yang memiliki sifat ilahiyah. Yang demikian itu tentunya tidak berhak diberikan kecuali kepada zat yang apa? Yang menciptakan, yang mengatur jagat raya ini. Dan kepada zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, ya tidak? Apa mungkin peribadatan menjadi hak Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kekurangan? Tentunya tidak mungkin. Nah, ini sisi kenapa ketika tauhidul uluhiyah disebutkan maka mencakup semua jenis tauhid. Yang telah kita ketahui bersama dalam pembahasan yang telah lewat, tauhid terbagi jadi 3, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Cuman sekarang yang menjadi permasalahan, kok Syekh mengartikan tauhid hanya dengan menyebutkan satu jenis tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah. Alasannya yang pertama diingat-ingat, kemudian yang kedua baru saja kita terangkan bahwasanya tauhidul uluhiyah kalau disebutkan, nah maka mencakup semua jenis tauhid apabila disebutkan secara mutlak. Kemudian yang ketiga, li'anna kila naw'id tauhid mustalzimun tauhidal uluhiyah. Alasan yang ketiga, dikarenakan kedua jenis tauhid yang lain itu melazimkan terwujudnya tauhidul uluhiyah. Contohnya, ikhwan, seorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki kepada dia,
Maka seandainya keyakinan ini betul-betul benar, tentunya melazimkan dia untuk beribadah kepada zat yang telah menciptakannya, ya tidak? Nah, ini makna mustalzimun tauhid al-uluhiyah. Demikian pula ketika dia meyakini bahwasanya Allah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya, ini melazimkan dia untuk beribadah kepada Allah semata. Nah, ini makna bahwasanya kila naw'it tauhid mustalzimun tauhid al-uluhiyah. Oleh karena itulah dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara-perkara yang berhubungan dengan rububiyah untuk menegaskan keharusan mereka beribadah kepada Allah saja. Sebagai contoh dalam perintah yang pertama kali di dalam susunan mushaf. Antum baca dari awal Al-Fatihah sampai ayat ini tidak akan didapati perintah. Apa itu perintah pertama kali dalam susunan mushaf? Perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Indak ya bayah ya. Yaitu perintah dalam ayat yang ke-21. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Antum baca dari pertama sampai ayat ini tidak ada perintah di situ. Perintah baru ada pada ayat ke-21. Dan itu perintah untuk kita beribadah. Wahai sekalian manusia, beribadah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam, menyebutkan tauhidur rububiyah, yaitu penciptaan, Dia yang telah menciptakan kalian. Untuk apa? Untuk mengharuskan mereka itu ya beribadah kepadanya. Beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nah, maka siapa saja yang telah menciptakan generasi terdahulu dan generasi yang akan datang, maka dialah yang pantas untuk diibadahi, dan tidak ada yang seperti itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang keempat, li'anna tauhid al-uluhiyah huwa al-fariqu bainal muwahhidin wal musyrikin. Dikarenakan tauhidul uluhiyah itulah yang menjadi pembeda antara muwahhid dan musyrik. Kalau sekedar mengakui Allah yang menciptakanku, ini tidak terbedakan antara ahli tauhid dan ahli syirik. Kalau hanya sekedar mengakui bahwasanya Allah memiliki asmaul husna, ini belum menjadi pembeda antara ahli tauhid dan ahli syirik. Tapi perbedaan itu akan jelas dengan apa? Terwujudnya tauhidul uluhiyah. Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-14 halaman 380 beliau tegaskan, wa hadzat tauhid huwal fariqu bainal muwahhidin wal musyrikin wa alaihi yaqa'ul jazaa'u wa thawab fil ula wal akhirah. Dan tauhid ini itulah yang menjadi pembeda antara ahli tauhid dan ahli syirik, dan di atasnya lah dibangun apa? Dibangun balasan dan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Faman lam ya'ti bihi kana minal musyrikin al-khalidin. Dan siapa saja tidak mendatangkan tauhid jenis ini, yaitu tauhid uluhiyah, maka dia termasuk musyrik kekal di dalam neraka. Wal'iyadu billah. Baik, berarti ini 4 alasan ikhwan. Nah, kenapa Syekh rahimahullah ta'ala memberikan definisi tauhid dengan menyebutkan satu dari 3 jenis tauhid, yaitu tauhidul uluhiyah saja. Alasannya 4. Tayyib. Kemudian dalam kalimat ini beliau menegaskan bahwasanya tauhid merupakan a'dhamu ma amarallah,
perkara terbesar yang Allah perintahkan. Kenapa? Apa alasannya dan apa landasannya? Kalau kita perhatikan dalil-dalil yang banyak, ikhwan, maka akan kita dapati beberapa hal yang menjadi landasan sehingga tauhid kita bisa menetapkan dengan yakin dan pasti bahwasanya itu adalah sebesar-besar perkara yang Allah perintahkan. Yang pertama, li'annahu khalisu haqqillahi ta'ala, karena tauhid adalah merupakan perkara yang murni menjadi hak Allah. Khalisu haqqillah. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa hak Allah atas hamba-hambanya? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Berarti apa? Hak Allah atas hambanya adalah agar Allah mentauhidkannya. Ya, hak Allah atas hamba-hambanya, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala mentauhidkannya, beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalil yang dibawakan oleh Syekh. Berarti apa? Landasan yang kedua, Aba Yusuf, kenapa kok tauhid adalah sebesar-besar perkara yang Allah perintahkan? Ahsanta, dikarenakan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan para makhluk. Ini landasan kedua. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mencukupkan dengan menyebutkan satu dalil itu, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena akan sangat jelas dipahami oleh setiap muslim, baik yang baru awal belajar maupun yang sudah mencapai tingkatan alim. Alasan yang ketiga, bihi tasihhul ibadatu wa bidunihi tafsud. Dengan tauhid ini ibadah akan menjadi sah. Tapi kalau tanpa tauhid ibadah akan rusak. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirk. Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Maka siapa saja yang melakukan amalan dan menyekutukanku padanya, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Tidak bermanfaat. Landasan yang keempat, li ajlihi ursilatir rusul. Dikarenakan untuk tauhid para rasul diutus. Apa dalilnya? Ahmad. Ahsanta, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah utus para rasul, telah utus untuk setiap umat seorang rasul. Agar apa? Agar mereka menyeru beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Dan inilah tauhid. Yang kelima, li ajlihi unzilatil kutub. Dikarenakan tauhid pula diturunkan kitab-kitab. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Setiap rasul diturunkan kepada mereka Alkitab dan Al-Mizan. Untuk apa? Untuk apa hikmahnya? Liyaquman nas bil qist. Yaitu agar mereka apa? Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berada di atas keadilan, jauh dari kezaliman.
dalam surat Al-Hadid. Yang keenam, bihi qamatis samawati wal ard. Dengan tauhid ini tegaklah langit dan bumi, ya Pak. Sehingga menunjukkan ini adalah perkara yang terbesar yang Allah perintahkan. Karena apa? Langit dan bumi tidak akan tegak kecuali dengannya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Nah, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan hak, yaitu dengan tauhid. Dan untuknya pula pedang-pedang ikhwanifillah diayunkan dalam jihad. Atau dengan kata lain, untuk mewujudkan tauhid ini jihad dikobarkan. Allah katakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka orang-orang musyrik sampai tidak ada kesyirikan lagi, sehingga agama itu atau amalan itu murni diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara landasan-landasan pokok ikhwan yang menunjukkan dengan jelas dan tegas bahwasanya tauhid adalah perkara terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan berarti itu adalah perkara terbesar yang wajib untuk kita pelajari. Harus dipelajari. Kemudian betul-betul kita berazam untuk mewujudkannya dan istiqamah di atasnya. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.